Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumul kiamah nanti. Alhamdulillah, kita sudah kita sudah menyelesaikan 15 video yang membicarakan tentang masalah ilmu fikih dan 76 video yang membicarakan tentang masalah tasawuf dan sudah lebih daripada 20 video yang membicarakan tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini kita kembali kepada pelajaran ilmu fikih, yaitu membicarakan tentang masalah hari raya. Bab ini menyatakan sembahyang 2 hari raya. Pertama, sembahyang hari raya Idul Fitri itu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua daripada tahun hijrah dan tiada ditinggalkan lagi oleh Rasulullah SAW hingga beliau wafat. Nah, jadi pertama kali Rasulullah mengerjakan sembahyang Idul Fitri itu pada tahun kedua hijrah. Dan wafat pada tahun ke-11 hijrah. Nah, jadi tahun kedua hijrah itu pertama kali Rasulullah mengerjakannya dan dikerjakan oleh Rasulullah terus menerus setiap tahun Idul Fitri itu sampai beliau wafat tahun 11 hijriah, dan itu kada pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 sembahyang hari raya itu hukumnya adalah sunat muakkad atas tiap-tiap orang laki-laki ataupun perempuan yang sudah sampai umur atau akil balik. Jadi setiap orang laki-laki ataupun perempuan yang mana inya itu sudah akil balik. Akil balik itu laki-laki itu kalau sudah pernah keluar mani berarti disunatakan sudah dengan sunat muakkad untuk mengerjakan sembahyang 2 sembahyang hari raya itu, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan bagi seorang perempuan bila mana sudah datang haid, berarti sudah disunatkan baginya dengan sunat muakkad untuk mengerjakan sembahyang Idul Fitri ataupun Idul Adha. Hingga pada orang yang mengerjakan haji sekalipun. Nah, jadi orang yang mengerjakan ibadah haji sekalipun tetap disunatkan sembahyang hari raya Idul Adha itu. Tetapi bagi mereka tidak disunatkan dengan berjamaah, sunat mengerjakan masing-masing saja. Nah, masing-masing saja bila mana ada waktunya digawi sembahyang hari raya Idul Adha tadi bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Namun bagi kita yang kadang menunaikan ibadah haji ini, namun ada di kampung kita, sunat bagi kita untuk melakukannya berjamaah di masjid ataupun di tanah lapang. Nah, kenapa kada disunatkan berjamaah? Orang-orang yang di Makkah tadi mengerjakan ibadah haji tadi karena mereka sibuk dengan urusan haji. Masih ada pekerjaan-pekerjaan haji yang mereka kerjakan sehingga kada disunatkan berjamaah, disunatkan masing-masing saja bila mana ada waktunya gawi masing-masing sembahyang Idul Adha tadi itu bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Namun bagi kita di sini sunat berjamaah. Dan waktu sembahyang Idul Fitri atau Idul Adha tadi, adapun waktunya dari sembahyang Idul Fitri adapun Idul Adha tadi ialah sejak terbitnya matahari. Nah, bila sudah terbit matahari itu sudah masuk waktunya. Namun disuruh melambatkan atau mengerjakannya itu sampai matahari itu naik sehitungan segala.
naik sudah matahari itu tuan segala jarurang bahari itu. Nah, di apa dilambatakan sedikit kayak itu mengerjakannya. Dan waktunya itu tetap sampai gelincirnya matahari. Nah, gelincirnya matahari atau habis atau masuknya waktu zuhur. Terus berarti habis sudah masa mengerjakan sembahyang Idul Fitri tadi ataupun Idul Adha tadi. Dan sunat mengerjakan sembahyang hari raya itu di dalam masjid. Nah, jadi bilanya sembahyang hari itu sunatakan di dalam masjid tadi bila mana masjid tadi masih kau menampung. Jadi artinya masjid itu masih gana, masih besar, bisa menampung seluruh jemaah, maka sunat mengerjakannya di dalam masjid dan makruh mengadakan di tanah lapang. Nah, tapi apabila masjid itu sudah kada bisa menampung jamaah lagi, penuh sudah atau melebihi kapasitas sudah kada kawa lagi menampung, maka sunat mengerjakannya di tanah lapang. Artinya disunatkan berpindah daripada masjid itu ke tanah lapang. Apabila masjid tadi masih kau menampung, sunat di dalam masjid dan makruh ke tanah lapang. Nah, apabila masjid tidak ada menampung jemaah ada lagi, maka makruh hukumnya mengadakan di masjid dan sunat ke tanah lapang. Pindah ke tanah lapang karena disunatakan di tanah lapang dan dimakruhkan di dalam masjid karena masjid sudah kada menampung lagi. Tapi kalau masjid masih menampung jemaah, maka sunat di masjid dan dimakruhkan di tanah lapang. Dan sunat pula bagi perempuan nang tuha, perempuan nang tuha, dan dimaksud tuha itu perempuan nang sudah besen sucu, tuha sudah artinya itu tuha sudah namanya. Nah, dia disunatakan mengerjakan salat Idul Fitri atau Idul Adha berjamaah di masjid bersama kaum laki-laki. Nah, ini bila mana perempuan tadi tuha sudah besen cucu, sunat bagi mereka mengerjakan sembahyang Idul Adha tadi ataupun Idul Fitri berjamaah bersama kaum laki-laki di masjid ataupun di tanah lapang. Dan disunatkan bagi mereka belum memakai baju pakaian mereka yang biasa mereka pakai sehari-hari, artinya kada disunatkan bagi mereka memakai baju baru. Dan disunatkan bagi mereka pula tidak memakai bau-bauan, dan disunatkan bagi mereka pula tidak menghiasi diri. Nah, jadi ini bila perempuan sudah tuha, perempuan tuha itu perempuan yang sudah berusia cucu seumuran perempuan yang sudah berusia cucu itu dianggap perempuan itu tuha. Nah, jadi mereka itu sunat mengerjakannya Idul Fitri atau Idul Adha bersama laki-laki, ikut laki-laki berjemaah di masjid. Dan sunat bagi mereka memakai baju pakaian mereka yang biasa mereka pakai sehari-hari. Dan disunatkan pulang kada memakai bau-bauan, bawaannya minyak wangi dan tidak menghias diri. Dan makruh bagi mereka memakai baju baru, dan makruh bagi mereka memakai bau-bauan, dan makruh bagi mereka untuk menghias diri. Ini perempuan yang tuha tadi. Nah, apabila perempuan itu memiliki suatu kemuliaan, perempuan tadi memiliki suatu kemuliaan sekalipun tuha, artinya perempuan itu termasuk orang yang memiliki kemuliaan karena apakah ia orang kaya, apakah karena ia orang bangsawan, apakah karena ia itu memiliki jabatan, lalu ia memiliki suatu kemuliaan, maka baginya makruh ikut berjamaah ke masjid untuk melakukan salat Idul Fitri atau Idul Adha, dan makruh baginya untuk melaksanakan Idul Fitri atau Idul Adha ke tanah lapang. Sunat baginya untuk mengerjakan Idul Fitri atau Idul Adha di rumahnya saja. Dan jikalau perempuan itu tadi muda, sekalipun perempuan tadi orangnya hina tadi artinya kada termasuk orang yang memiliki kemuliaan, kada termasuk orang kaya, kada termasuk orang pejabat, tapi muda, dan ia pun dimakruhkan ikut berjamaah ke masjid bersama kaum laki-laki. Sunat baginya mengerjakan Idul Fitri atau Idul Adha tadi di rumah saja. Ini bagi perempuan yang
nang muda tadi. Dan bagi mereka-mereka yang tadi nang sunat nang makruh mengerjakan Idul Fitri, Idul Adha pergi ke masjid atau ke tanah lapang bersama kaum laki-laki, maka sunat baginya menghias diri dan memakai pakaian baru di rumah saja. Dan eh, memakai minyak-minyak wangi di rumah saja. Itu membuktikan sebagai mereka bahwasanya mereka itu bersuka atau senang atas Idul Fitri atau Idul Adha tadi. Dan bagi seorang perempuan yang sudah memiliki suami, maka tidak diharuskan baginya atau tidak dibolehkan baginya untuk mengerjakan Idul Fitri, Idul Adha ke masjid tanpa seizin suaminya. Nah, jadi inilah perkara Idul Fitri dari Idul Adha bagi perempuan itu berbeda-beda hukumnya. Artinya kada sama. Kalau hukum mengerjakannya seberataan di binian ataupun di lelakian sama, hukum mengerjakannya itu adalah sunat muakkad berataan hukum mengerjakannya. Nang kita bahas ini hukum berjamaahnya. Nah, hukum berjamaahnya sunat bagi perempuan nang tua tadi ikut ke masjid bersama laki-laki. Nah, nang perempuan tua nang mereka tadi adalah selagi miskin. Adapun perempuan-perempuan tua tetapi mereka memiliki kemuliaan atau kehormatan, itu makruh ikut berjamaah. Dan juga perempuan-perempuan yang muda sekalipun mereka itu hina juga dimakruhkan ikut berjamaah ke masjid bersama kaum laki-laki, dan sunat bagi mereka di rumah saja. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan hukum yang sudah ditetapkan bagi perempuan dalam mengerjakan Idul Fitri dan Idul Adha ini. Sekiranya inilah yang kami sampaikan di dalam video kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.